Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu kita pada saat ini kita awali dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395, bait yang pertama. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami di sepanjang minggu ini. Dan jikalau kami saat ini bisa datang ke hadirat-Mu dengan baik dan sehat, kami percaya itu adalah kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami, baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengarkan, untuk mengerti kebenaran-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Injil Markus, pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 sampai yang ke-43. Injil Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 sampai yang ke-43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya,
tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus mari berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala ibadah, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di sana, kepala rumah ibadah, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah itu, ia masuk dan berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang berbahagia adalah mereka yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada saat ini adalah ujian keikhlasan. Apakah kita pernah kehilangan barang atau sesuatu yang berharga? Apakah kita begitu saja merelakan barang yang hilang itu? Tentu tidak, bukan. Tentu akan sangat berat rasanya. Apalagi apabila yang hilang itu mempunyai nilai historis, sehingga ada semacam ikatan emosi yang kuat di dalam diri kita. Nah, sesungguhnya jikalau kita menyadari di dalam hidup kita ada begitu banyak yang berharga, yang melekat dan memiliki ikatan emosi yang kuat dengan diri kita, dan kita merasa itu sangat berharga. Misalnya keluarga, pekerjaan, rumah, perhiasan, status sosial, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jikalau suatu ketika kita harus melepaskan semuanya itu, rasanya itu sangat sulit. Tetapi sebuah kenyataan yang kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada saat-saat tertentu di mana kita harus mengikhlaskan semuanya itu. Mengikhlaskan sesuatu yang sangat berharga itu demi kebaikan dan untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan leksionari kita minggu ini dari 1 Samuel 1 ayat 1 disambung ayat yang ke-17 sampai yang ke-27 mengisahkan tentang persahabatan yang luar biasa antara Daud dan Yonatan. Daud sangat mengasihi Yonatan, demikian juga sebaliknya. Ikatan mereka begitu kuat. Tidak hanya dengan Yonatan, dengan Raja Saul pun memiliki ikatan yang kuat. Dan bagi Daud, Raja Saul adalah seorang pribadi yang amat berharga. Dan Daud sangat menghormatinya sebagai Raja Israel. Meskipun Daud diancam untuk dibunuh. Oleh karenanya,
ketika Saul dan Yonatan mati terbunuh, Daud sedih sekaligus marah ketika mendengar berita itu. Kesedihan Daud dinampakkan dengan merobek pakaian, meratap, dan berpuasa sampai malam. Dengan demikian juga kemarahan Daud. Daud menyuruh anak buahnya untuk membunuh pemuda Amalek yang membawa berita kematiannya. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, Daud mengikhlaskan kedua orang yang sangat dikasihinya itu. Contoh keikhlasan dan kebesaran hati yang kedua ada di dalam nas kita pada saat ini, yaitu kisah Yairus, sang kepala rumah ibadah. Di dalam nas kita jelas bahwa Yairus datang kepada Yesus untuk menumpangkan tangannya ke atas kepala anak perempuannya yang sedang sakit keras. Namun realitanya itu tidak bisa segera dilakukan. Karena apa? Karena ada banyak orang yang mengikuti Yesus dengan berbondong-bondong. Mereka sangat berdesak-desakan dan itu tentu memperlambat perjalanan Yesus. Dan di tengah-tengah perjalanan ada kejadian yang tidak terduga, yaitu seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah melakukan berbagai macam upaya pengobatan, tapi toh pendarahan itu tidak berhenti. Dan perempuan itu memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjamak jubah Yesus, ia akan sembuh. Dan itu dilakukan juga oleh perempuan itu. Dan akhirnya sembuhlah. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini menarik perhatian Yesus. Dan Yesus melihat betapa besar iman dan keyakinan perempuan itu. Sehingga perempuan itu menjadi sembuh. Nah, Yesus terus berjalan. Ketika sampai rumah Yairus, anak Yairus sudah meninggal. Oleh keluarganya, Yairus ditegur untuk tidak merepotkan guru, merepotkan Yesus. Kita bisa melihat ayat yang kelima. Dan menyuruh Yesus untuk tidak perlu datang ke rumahnya. Toh sudah mati. Apa boleh buat? Tidak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan. Karena anak perempuan itu sudah meninggal. Keikhlasan ini berasal dari hati. Menerima kenyataan yang tidak terduga. Karena apa? Karena secara manusia, Yesus datang terlambat. Sehingga perempuan itu menjadi meninggal. Apa yang ada dalam hati Yairus? Yesus tahu. Yesus mengerti. Karena Yairus menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal. Apa yang dinampakkan oleh Yairus? Kesabaran, ketabahan Yairus ini berbuah manis. Yesus tetap berkenan datang. Yesus tetap menumpangkan tangan ke atas kepala anak perempuan ini. Dan anak perempuan ini hidup kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam realita pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan rencana. Kadang-kadang kita sudah merencanakan begitu runut, begitu detail. Tapi selalu ada hambatan. Selalu ada masalah yang tidak terduga. Entah itu dari dalam diri kita,
Entah itu dari orang-orang yang ada di sekitar kita, baik dalam tim kita maupun di luar tim, atau mungkin alam yang ada di sekitar kita yang tidak bersahabat. Kita bisa juga melihat bagaimana kisah pelayanan Yesus untuk menyembuhkan anak Yairus, yang juga tidak berjalan dengan mulus dan cepat sesuai dengan harapan dan keinginan Yairus, bukan? Ada orang yang berbondong-bondong yang menghambat perjalanan Yesus. Ada perempuan yang menjamah jubahnya yang itu kemudian menjadi perhatian Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bersikap manakala apa yang sudah kita rencanakan, baik pelayanan kita, pekerjaan kita, terhambat dan mungkin terlambat? Yang penting kita lakukan adalah kita harus belajar melepaskan ego kita. Kadang-kadang kita harus mengikhlaskan sesuatu yang sangat berharga demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan orang banyak. Melepaskan sesuatu yang berharga dengan ikhlas. Ikhlas itu berarti tanpa beban. Ikhlas itu berarti tidak menggerutu. Ikhlas itu berarti tidak mengomel di belakang. Orang yang ikhlas melepaskan sesuatu yang amat berharga, Tuhan melihatnya. Mari kita melihat bagaimana Yairus dengan ikhlas menanti kedatangan Tuhan. Dengan ikhlas melepas kematian putrinya. Dan Tuhan bertindak. Dengan ikhlas, dengan tulus, menerima apa yang seharusnya dia terima, tapi tak begitu lambat. Dan Tuhan menyediakannya tepat pada waktunya. Tuhan memberikan berkat, yaitu putrinya hidup kembali. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan ikhlas? Atau manakala kita melakukan segala sesuatu yang di luar dugaan itu menghambat pekerjaan dan pelayanan kita, kemudian kita menggerutu dan mengomel? Mari kita belajar seperti Yairus. Karena dengan keikhlasan, dengan kerelaan, dengan ketulusan, Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar seperti Yairus, untuk belajar ikhlas, belajar dengan lapang dada, menerima segala sesuatu yang terjadi di hadapan kami, di dalam pelayanan kami dan di dalam pekerjaan kami yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Tapi biarlah kami boleh belajar ikhlas, belajar berbesar hati, karena Engkau sudah menyediakan berkat buat kami yang setiap hari boleh belajar untuk ikhlas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bahkan minggu ini kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kami dengan sukarela, dengan sukacita, dengan ikhlas. Karena itu akan menjadi berkat buat kami, buat orang-orang yang ada di sekitar kami, buat keluarga kami. Kami terus doakan untuk pandemi COVID-19 yang terus ada di hadapan kami. Secara manusiawi kami takut dan cemas. Tapi biarlah kami boleh meyakini penyertaan, perlindungan Tuhan atas kami. Dan kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, dengan melakukan protokol kesehatan dengan benar, dengan bertanggung jawab. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dan keluarga kami yang masih harus isolasi mandiri, maupun yang harus dirawat di rumah sakit.
Engkau mengerti pergumulan mereka satu persatu Tuhan. Kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap memiliki semangat karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kami semua, untuk anak-anak Tuhan. Demikian juga tenaga kesehatan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung ya Tuhan. Berikan mereka kasih, berikan mereka daya tahan tubuh yang baik. Mereka boleh melayani orang-orang yang datang dengan baik, dengan ikhlas, dengan kesabaran, dan dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.